Si paling perdana. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, mendaftarkan permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penasihat hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan permohonan peninjauan kembali dilakukan karena pihaknya menemukan novum baru dan adanya kekeliruan hakim. Meskipun Jessica sudah bebas bersyarat, Otto menuturkan Jessica tetap merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga ingin membantah dan berharap MA menyatakan Jessica tidak bersalah. Ia menegaskan bahwa PK merupakan hak yang diberikan kepada seseorang apabila orang tersebut merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Selamat malam Indonesia dan selamat datang di DMP Evening News edisi Rabu 9 Oktober 2024. Bersama saya Jordan Guzali yang akan menghantarkan rangkuman peristiwa yang faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui malam hari ini. Debat Pilgub Sumatera Utara bakal dilaksanakan pada 30 Oktober mendatang. UIPM tanggapi soal gelar honoris causa Raffi Ahmad. Serta Indonesia berikan akses bebas visa ke WNA Singapura. Universal Institute of Professional Management atau UIPM buka suara soal gelar honoris causa yang diberikan untuk artis Raffi Ahmad baru-baru ini. Adapun gelar tersebut diberikan kepada Raffi di Thailand beberapa waktu lalu. Perihal gelar tersebut menuai pro dan kontra dari warganet. Bahkan ada yang menyebut gelar tersebut tidak sah. Deputy of Legal Affairs UIPM Yun Eko Sok, Helena Patirane, memberikan alasan mengapa Raffi Ahmad berhak menerima gelar tersebut. Helena berujar hal itu berhubungan dengan kontribusi Raffi Ahmad dalam dunia hiburan di tanah air, sehingga pihak UIPM melakukan riset dan sidang etik untuk memutuskan Raffi berhak atas gelar tersebut. Adapun sidang etik itu dilakukan oleh profesor di luar negeri yang berkomunikasi dengan pihak Indonesia. Diketahui UIPM sendiri memiliki kampus di luar negeri termasuk di Amerika Serikat. Kevin Manoy melaporkan untuk DMP Integrated News. Sejumlah pengusaha tambang menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 9 Oktober 2024. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani mengatakan setidaknya ada 16 perusahaan tambang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah CEO Adaro Energi Boy Thohir. Rosan mengatakan pertemuan digelar karena 16 pengusaha tambang tersebut melapor ke Jokowi bahwa mereka akan turun gunung berinvestasi di IKN. Rosan mengatakan pengusaha itu akan berinvestasi di beberapa sektor antara lain properti, lifestyle, and mixed use. Untuk melaksanakan minat investasi itu, mereka akan terbang ke IKN pada Jumat 11 Oktober 2024 lusa. Kunjungan dilakukan untuk memastikan bahwa proyek IKN memang berjalan dan menguntungkan. Setelah ini, informasi yang faktual dan terkini seputar pelaksanaan Pilkada 2024 serta transisi pemerintahan baru akan hadir dalam Election 360. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Saiku dan Ilham Habibie, resmi mengukuhkan susunan tim pemenangan dalam Pilkada Jabar 2024. Tim pemenangan Jabar ASI itu dikukuhkan Saiku dan Ilham dalam acara di Hotel Horizon di Kota Bandung pada Selasa 8 Oktober 2024 malam. Saiku dan Ilham menunjuk Gubernur Jawa Barat 2 periode dari tahun 2008 hingga 2018, Ahmad Heriawan atau Aher menjadi ketua tim pemenangan Jabar ASI. Nantinya Aher berdua dengan Abar Zulfakar sebagai ketua harian tim pemenangan Jabar ASI. Penunjukan Aher sebagai tim pemenangan membuat Saiku semakin optimis memenangkan Pilgub Jabar 2024. Debat antar pasangan calon Pilgub Sumatera Utara pada Pilkada serentak 2024 rencananya akan digelar sebanyak 3 kali. Untuk debat perdananya akan digelar pada akhir Oktober ini. Debat tersebut akan mempertemukan pasangan calon nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya dengan pasangan calon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala untuk beradu argumentasi. Komisioner KPU Sumatera Utara Sitori Mendrova mengatakan debat pertama akan digelar pada 30 Oktober 2024.
Debat kedua akan digelar pada 6 November 2024 dan debat ketiga digelar pada 13 November 2024. Sitorus menambahkan untuk tema dari masing-masing debat juga masih dirumuskan. Sementara itu, untuk durasi debat nantinya berlangsung selama 150 menit. Yang mengatakan rencana pelaksanaan debat juga akan disiarkan langsung di televisi, sehingga masyarakat Sumut bisa menyaksikan kegiatan itu. Selain itu, debat akan menghadirkan 7 orang panelis. Sementara itu, KPU Kota Medan mengagendakan 3 kali pelaksanaan debat kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan pada Pilkada Medan 2024. Dijadwalkan debat pertama akan dilaksanakan pada 9 November 2024, debat kedua pada 16 November 2024, dan debat ketiga pada 22 November 2024 mendatang. DMP International News. Gerai Ontieni di Kuala Lumpur, Malaysia terpaksa tutup untuk dilakukan pembersihan secara menyeluruh. Hal ini terjadi setelah seorang karyawan menjadi viral di dunia maya karena mengunggah foto dirinya mencium adonan pretzel di gerai tersebut. Dalam pengumuman di media sosial, gerai pretzel tersebut mengungkapkan bahwa mereka telah memecat anggota staf Alice Chang dan menutup gerainya di Mid Valley Mega Mall untuk disinfeksi dan pembersihan menyeluruh. Postingan tersebut menyatakan bahwa sebagai bagian dan tindakan proaktif mereka, gerai yang dimaksud akan ditutup sementara untuk disinfeksi dan pembersihan menyeluruh. Gerai akan dibuka kembali setelah proses disinfeksi selesai dan semua protokol keselamatan yang diperlukan dikonfirmasi. Insiden itu menjadi viral di media sosial setelah netizen Xiao Ling mengunggah video dan foto Alice Chang yang viral yang tampaknya berasal dari akun Xiao Hongshu miliknya sendiri. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Guntur Sakti mengatakan bahwa pemegang permanent residence atau PR Singapura bebas visa untuk masuk Indonesia melalui 8 pelabuhan laut di Kepulauan Riau. Hal itu menyusul terbitnya surat edaran Direktorat Jenderal atau Dirjen Imigrasi nomor IMI-940 PKR.01.01 tahun 2024 tentang pemeriksaan keimigrasian bagi subjek bebas visa kunjungan pemegang permanent resident negara Singapura yang didasarkan pada keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.AH/1.GR.01.07 tentang daftar tempat pemeriksaan imigrasi tertentu tempat pemeriksaan masuk ke wilayah Indonesia bagi subjek bebas visa kunjungan. Menurutnya, surat edaran tersebut menjadi petunjuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang bebas visa kunjungan termasuk bagi pemegang izin tinggal tertentu dari Singapura. Dalam SE ini ditegaskan bahwa pemegang PR Singapura mendapatkan fasilitas bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Namun fasilitas ini hanya berlaku jika masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui 8 pelabuhan laut tempat pemeriksaan imigrasi di wilayah Kepulauan Riau, yaitu Nongsa Terminal Feri Bahari, Marina Teluk Senimba, Batam Center, Citrati Tunas, Sekupang, Sri Bintan Pura, Bandar Bintan Telani Lagoy, dan Tanjung Balai Karimun. Guntur juga menjelaskan kriteria orang asing pemegang PR Singapura yang dapat memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan ini antara lain memiliki status sebagai penduduk tetap Singapura, merupakan pemegang kartu National Registration Identity Card atau NRIC Singapura berwarna biru, dan bukan warga negara dari negara calling visa. DMP International News. Terima kasih sahabat DMP telah mendengarkan DMP Event News untuk edisi 77 hari lagi menuju hari Natal. Tetap dengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat di mana Anda mendengarkan podcast ini, serta kanal YouTube kami DMP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surat kami di redaksi @dmpmedianetwork.com. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs baru kami dmpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Ghazali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.